wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf dengan NIM 18073067. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara pemvakuman pada sistem pendingin. Adapun cara pemvakuman pada sistem pendingin ini, yaitu tujuannya adalah untuk mengosongkan sistem dari udara dan uap air dengan cara menurunkan tekanan dalam sistem hingga di bawah 1 atm. Alat yang digunakan untuk pemvakuman pada sistem pendingin ini itu vacuum pump. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama yaitu pastikan katup manifold gag dalam keadaan menutup, dan yang kedua lakukan pemasangan manifold gag ke kompresor dengan membuka katup surface pada kompresor dengan bukaan katup dalam keadaan middle. Manifold gag ini terdiri dari 3 warna, yaitu 3 buah selang, yaitu selang merah dipasangkan ke nipple tekanan tinggi, selang biru ke nipple tekanan rendah, selang hijau ke pompa vakum. Yang ketiga yaitu buka salah satu katup manifold dan operasikan pompa vakum. Yang keempat, perhatikan skala pada vakum gag hingga menunjukkan angka kurang lebih 600 mmHg atau 80 kilopascal. Yang kelima, buka katup manifold yang lain agar vakum bekerja dari dua sisi agar kerja vakum lebih efisien. Yang keenam, perhatikan kembali skala pada vakum. Dan pastikan sistem telah bersih dari udara maupun uap air dengan angka penunjuk berada pada angka 750 mmHg atau 99,98 kilopascal atau di bawah 1 atmosfer. Yang ketujuh, biarkan vacuum pump tetap bergerak atau beroperasi kurang lebih selama setengah jam atau 30 menit agar membantu proses penguapan dalam sistem secara sempurna. Yang kedelapan, tutup kedua katup manifold. Dan yang kesembilan, matikan pompa vakum. Setelah melakukan pemvakuman, tentu sering terjadi kendala gitu, seperti kebocoran setelah pemvakuman. Jadi kendalanya itu dapat kita cek kebocorannya itu dengan langkah-langkah, yaitu mengamati yang pertama, mengamati skala pressure gag pada sistem kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit, apabila proses pemvakuman itu tidak terjadi kebocoran, maka yang kedua, bila terjadi kenaikan tekanan pada pressure gag, maka di dalam sistem pendingin masih terjadi kebocoran karena udara di luar sistem tekanannya lebih tinggi masuk ke dalam sistem. Yang ketiga yaitu mencari kebocoran dengan alat deteksi kebocoran yang biasanya di bagian sambungan baut atau penyambungnya itu, atau dengan hasil lasannya. Yang selanjutnya yaitu pengisian oli pada sistem pendingin atau pendingin AC. Ada beberapa cara dalam pengisian oli. Yang pertama, ketika
kompresor sehabis dikuras olinya itu, maka pengisian oli ini yaitu dengan cara memasukkan oli melalui lubang inlet. Sebelum memasukkan oli melalui lubang inlet, yang pertama tutup dari penutup oli tersebut kita buka terlebih dahulu, dan setelah itu baru kita masukkan oli tersebut, oli yang baru ke lubang inlet tersebut. Isikan oli tersebut saat belum dipasang. Pada pengurasan oli kompresor, sebaiknya dilakukan oleh yang lebih mahir di bidangnya gitu, atau yang lebih berpengalaman, karena hal ini akan dilakukan bongkar pasang kompresor AC. Tentu mendapatkan risiko yang cukup tinggi gitu. Namun apabila kita sudah pernah membongkarnya, maka mungkin bisa digunakan sebagai uji coba gitu, untuk mengisi oli tersebut. Dan selanjutnya yaitu cara pengisian refrigeran. Cara pengisian refrigeran dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengisian refrigeran dalam bentuk cair. Yang kedua, refrigeran dalam bentuk uap. Sebelum melakukan pengisian refrigeran, hal yang harus dilakukan terlebih dahulu yaitu melakukan pemvakuman. Jadi pertama, awal-awal tadi kita sudah dijelaskan, yaitu melakukan pemvakuman. Yang kedua, pastikan rangkaian sistem baik pemipaan atau selang-selangnya lain masih terpasang dengan benar, karena kalau seandainya tidak terpasang dengan benar, maka akan berakibat fatal kepada cairan pengisian di saat pengisian refrigeran tersebut. Dan satu lagi, selang yang masih terpasang dengan manifold warna merah ke nipel tekanan tinggi itu harus dipastikan terpasang dengan benar. Dan selang warna biru juga ke nipel tekanan rendah. Selang warna hijau ke tangki refrigeran atau alat pengisi, dan tutup tabung katup tabung masih dalam keadaan tertutup. Yang ketiga, pastikan refrigeran yang akan digunakan mencukupi. Dan yang keempat, untuk menghindari kecelakaan, pastikan yang berada di sekitar mesin pendingin hanyalah alat yang dibutuhkan saja. Adapun cara pengisian refrigeran dalam bentuk cair, yang pertama yaitu pastikan sistem dalam keadaan off atau sistem itu dalam keadaan mati. Yang selanjutnya, balikan tabung refrigeran yang dari atas itu dibalikan, kemudian menghadap ke bawah agar isi refrigeran yang keluar dalam bentuk cair. Pasang manifold tabung dan tabung refrigeran pada katup servis pada bagian tekanan rendah atau masuk kompresor. Buka katup tekanan tinggi yang berwarna merah dan tutup katup tekanan rendah yang berwarna biru. Pastikan katup servis dalam keadaan katup idle. Periksa kaca pengintai sampai aliran refrigeran berhenti mengalir dan tutup. Amati kedua pengukur tekanan tinggi maupun tekanan rendah. Keduanya harus menunjukkan tekanan yang sama dalam keadaan off.
Yang kedua yaitu pengisian refrigeran dalam bentuk uap. Langkahnya yang pertama yaitu baliklah tabung refrigeran menghadap ke atas agar isi refrigeran tersebut keluar dalam bentuk gas. Lalu selanjutnya operasikan mesin dalam dan biarkan beberapa menit agar refrigeran tersebut mencapai steady state. Selanjutnya hidupkan switch AC dan amati pengukur tekanan manifold gauge tanda merah, dan selanjutnya yang tanda merah tersebut harus terlihat pada tekanan tinggi, sedangkan yang tanda biru pada tekanan rendah harus di bawah 1 atmosfer. Yang selanjutnya pasang manifold gauge dan tabung refrigeran pada katup servis bagian tekanan tinggi atau keluaran kompresor. Pastikan katup servis dalam keadaan katup idle. Selanjutnya buka katup berwarna biru atau katup tekanan rendah, dan tutup katup berwarna merah atau katup tekanan tinggi. Selanjutnya buka sedikit demi sedikit katup manifold yang warna biru tadi itu, atau besar kecilnya pembukaan akan mempengaruhi jumlah refrigeran yang akan mengalir ke dalam sistem. Jadi setelah posisi tabung dan pemasangan manifold dan tabung refrigeran pada proses tersebut, maka yang perlu dilakukan lagi yaitu buka perlahan katup pada tabung refrigeran, amati tekanannya itu. Nanti tekanannya yang sesuai dengan ketentuan refrigeran yang akan digunakan. Tekanannya itu akan menunjukkan bagaimana tekanan tersebut sesuai dengan yang ketentuan refrigeran yang akan digunakan. Atau perhatikan maksimal ampere pada 6 plat kompresor. Jika tekanan atau ampere sudah menunjukkan pada angka yang sesuai kapasitas, maka tutup katup tabung refrigeran tersebut. Setelah tutup katup tabung refrigeran tersebut, maka tutup pula katup manifold gauge dan baca alat ukur dari tekanan rendah dan tekanan tinggi sesuai dengan kapasitas refrigeran. Setelah dibaca berapa tekanannya tersebut, maka putar katup servis dalam keadaan backstage. Maka akan didapatkan beberapa hasil pengukurannya tersebut. Mungkin sekian langkah pemakaian oli atau pengisian oli serta pengisian refrigeran yang terdapat 2 jenis tadi. Mohon maaf kalau ada kata-kata atau salah yang tidak pada tempatnya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.